Bukan. Tuhan itu satu. Tidak banyak Tuhan, satu cuma Tuhan. Betul, hanya satu Jangan dia. persangka. Bapa Iya. yang di sorga, namanya Allah, Bapa yang di sorga. Jadi Nggak, gini, firmannya itu menjadi manusia. Ya. Itulah namanya Yesus. Abang nanti belajar lagi lah bang. Kita Belajar lagi. dulu. Ini kan saya Dipaparkan datang abang ini mau bilang uji belajar Bapak lagi. Yusuf. Ngeri saudara. Pak Ustadz Yusuf. Ngeri ya. Ngeri ya. Padahal Bang Edi kan mau minta pencerahan juga dan sekalian mungkin mengajukan kritik. Kenapa ditolak sih? Di dalam Alkitab tertulis firman Iya. sudah menjadi manusia. Iya, oke. Anggaplah saya lagi ya enggak, soalnya saya kan tadi datang ke sini karena mau ingin diskusi sama Pak Ustadz Yusuf. Gitu loh. Jadi nggak mau sama Bang Edi. Enggak, karena beliau harus banyak belajar lagi beliau nih. Karena tadi dari awal saya sudah agak dibilang Wah, Tuhan nggak bisa juga Bang rendahin kayak gitu. Gini bang, kalau abang memang percaya itu Yesus Tuhan, Ya. ayat-ayat Alkitab itu yang merujuk ke Bapa itu dihilangkanlah. Jangan dia berdoa kepada Bapa yang di sorga, padahal dirinya Tuhan. Gitu dia bang. Iya, banyak belajar lagi. Jadi apa yang mau abang tanyakan? Itu maksudnya perkataan Yohanes 3:16 itu kenapa dibilang oleh Yesus ada Yesus yang diutus. Oke. Iya, Bapak itu kalau nggak salah gini bunyinya. Ya, Yohanes 13:16 ya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Salah bang, karena Gitu begitu ya? besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang Yang itu. itu jangan salah bang, itu kalau saya yang salah nanti abang bilang penistaan itu. Ya udah ya, berarti Abang yang perlu belajar Bang Krisna ya. Nah ya. Saya hafal. Yohanes 13 ya teman-teman. Nomor 16 ya. 16. Aduh. Yang saya katakan Yohanes 13 nomor Yang abang Edi 16. ini. Oke, ini saya kembali ke Edi lah. Anggaplah saya ngajar Edi yang mau belajar ya. Enggak lah bang. Kalau pengikut Yesus itu bang, iya. Kalau kita dihina, harus kita sabar sebab Yesus sudah duluan disalibkan. Oke, itu mantap. Betul kan? Tapi gini dia maunya, gini. Kita berdiskusi. Dia aku nggak pernah marah-marah loh, nggak pernah marah-marah. Enggak marah. Nah, jadi Iya, karena aku memang suaraku keras. Cuma hatinya lembut. Sesuai apa dia bang? Sesuai firman di dalam Alkitab, kan begitu? Oke. Nah, firman itu kenapa bisa dibilang firman itu adalah Allah, tapi firman juga bisa menjadi manusia. Itu yang kita bahas sekarang. Ya. Di kitab Kejadian pertama, Tuhan ini menciptakan langit dan bumi dengan firman apa enggak? Dengan firman. Oke. Firman itu ucapan bukan? Firman, ucapan, firman, berfirman iya, lah. betul. Berarti Tuhan itu diucapkannya ke dalam perut Maria, makanya terjadilah Yesus, kan begitu? Aduh bang, Allah yang kita sembah itu satu ya bang. Nah, betul, satu. Allah yang kita sembah satu. Tetapi dia satu hakikat, dia tiga pribadi bang. Ya. Iya. Oke. Kenapa dia tiga pribadi dalam karyanya Allah Bapa menciptakan? Ya bang ya. Allah Anak ya kan dalam karyanya penyelamatan. Dan Allah Roh Kudus dalam karyanya pertobatan. Ya bang ya. Oke bang. Kata kita menjadikan manusia baiklah kita. Ya kata kita ini bentuknya jamak bang. Ya bentuknya jamak. Abang bisa nggak bang sambil kita lihat Alkitabnya bang. Jadi saya nggak hanya baca, abang juga bisa lihat di situ bang. Ya. Dia Allah Maha Besar. Dia Allah Akbar. Allah Maha Besar. Dia turun ke dalam dunia menjadi manusia supaya itu adalah turun ke dalam dunia. Makanya saya tanya, abang percaya nggak Allah itu maha kuasa, Allah Maha Besar? Aduh, Allah Maha Besar ini. Bentar Bang Edi. Allah Maha Besar, Allahu Akbar turun ke dunia, nggak kayak gitu konsepnya. Enggak kayak gitu. Dunia ini kecil masalahnya. Jangan pakai kata Allah Akbar. Tuhan kalian Maha Besar kayak gitu aja. Aneh. Iya. Yang namanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar nggak ada urusan Ya, dengan dia bumi, Allah Maha nggak ada Besar. turun ke bumi, nggak ada. Ya loh,
Kan makanya saya tanya, percaya nggak dia Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, mampu Iya. melakukan segala sesuatu? Bang, saking besarnya ya langit dan bumi digabung pun kagak mampu nampung Allah, gimana sih? Ya itulah. Karena saking besarnya, alih-alih mau turun ke bumi, digabung Gini, aja Bang. bumi dan langit ini nggak mampu nampung Allah. Itu namanya Allah Maha Besar. Memang kita Bukan nggak bisa, mengecil dia berubah jadi manusia. Bang, dengar Bang. Kalau dia Yesus memang Tuhan sendiri dia, udah jangan berdoa dia kepada yang di atas, berarti masih ada lagi yang di atas. Nah, itu Bang. Ah, Makanya Bang, dia berkata seperti itu dalam sisi kemanusiaannya Bang. Itu Bang. aduh. Ya. Kalau Tuhan tidak boleh dijadikan hakikat Bang, tapi kalau secara manusia bisa hakikat Bang. Kalau Tuhan ini, tidak bisa ya. satu hakikat. Kan Ya, Tuhan memang- tetap satu Tuhan. Iya, Tidak memang dari boleh dia- awal mohon maaf Bang Edi, dari awal memang pemahaman Abang kayaknya memang jauh Bang, memang harus banyak belajar lagi Bang. Kalau manusia bisa satu hakikat, ada napas rohku, ada jiwaku, ada badanku, nah, batinku kan begitu. Bisa satu hakikat manusia. Tapi kalau Tuhan dijadikan satu hakikat, lucu Bang. Iya, itu pemahamannya Bang Edi. Karena Ya, Bang, Tuhan ya. cuma satu Bang, nggak ada Iya, banyak Tuhan satu, Nah, satu hakikat, 3 pribadi Bang. kalau manusia iya, secara manusia bisa masuk akal saya. Tapi Bang, ada tuduhan Anda saksi Yehova katanya sama Sandi itu. Itu kayak gimana tanggapannya Bang Edi coba? Oh, itu pribadi mereka itu Pak Ustadz. Mau jadikan saya saksi Yehova, mau jadikan saya gereja tersesat, mau jadikan saya kafir, terserah mereka. Itu pribadi mereka itu Pak Ustadz. Iya. Ya kan yang saya dengar kayak gitu loh. Yang penting saya menyampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu. Iya. Dalam firman itu apa namanya itu, dia menjanjikan anaknya yang tunggal, kan gitu. Di Yohanes 3:16, karena kasih karunia Allah, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Iya, Ini betul. Berbahasa anak, berarti dia punya bapak dong. Iya. Begitu kan Bang? Masuknya di sini itu Tuhan itu belum punya wujud. Jadi dia akan karena kasih karunia-Nya kepada manusia, karena sayangnya kepada manusia, karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dia Gini Bang, gini. Oke, kalau tidak berwujud berarti angin. Apakah angin berwujud juga angin? iya, logikamu Tidak, kan? itu gini loh, logikamu kalau paksakan logikamu itu untuk ke Tuhan itu, karena logika kita manusia ini ada batasnya. Makanya jangan mengendahului kehendak Allah, Bang. Bukan mendahului, makanya saya bilang tadi, kalau semua ibaratnya itu kamu pakai logika, karena logika manusia itu ada batasnya. Bukan logika yang tertulis di Alkitab, Bang. Aduh. Iya, yang tertulis di Alkitab itu kan itu bahwa Allah itu kan masih firman. Dalam firman itu, itulah janjinya kepada manusia akan dikasih anaknya yang tunggal. Berarti bukan dalam berarti dia punya anak, bukan, dia sendiri yang turun ke dunia ini. Dia sendiri. Berarti Tuhan itu ya turun ke dunia, mati, disalibkan gitu. Iya, betul. Ya. Luar biasa ini. Baru dengar sekali ini aku, Bang. Ya iya, makanya saya bilang kalau kamu pakai logika manusia, karena manusia itu akal logika manusia itu terbatas. Jadi kalau kamu pakai logika kamu tuh, nanti kamu jadi bikin Tuhan kamu. Gini Bang, oke. Kalau memang itu benar Bang, kenapa dia selalu berdoa Bang? Di Taman Getsemani berdoa. Itu bukan berdoa, dia itu mengucap syukur. Itu loh beda. Kalau berdoa ini itu berdoa pada umumnya meminta. Ini bersyukur. Udah. Oke. Banyak aja alasanmu udah. Ada lagi Bukan alasan itu. Makanya saya bilang tadi itu bukan berdoa, itu bersyukur. Udah. Kau jawab bersyukur, tidak apa-apa, tidak masalah. Bagaimana Yesus mengajari muridnya, rasulnya, doa Bapa kami yang di surga?
Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Kenapa Yesus mengajari itu? Padahal dia Tuhannya. Ngeri ini Pak Ustaz, ngeri. Iya dalam arti sebagai kodratnya nggak mungkin lah dia secara ini kamu berdoa kepada saya. Tuhan itu bukan pengen bukan gila-gila disembah, bukan. Dari mana abang tahu dia Tuhan kalau dia tidak mengenal dia, membilangkan dia saya Tuhan? Ya, kan dia sudah dibuatkan. Sedangkan orang murid-muridnya aja masih berkata, masih ragu-ragu pada Yesus. Tidak tahu kan? Kenapa abang tahu? Ngeri ini saudara. Dengar dulu bro. Paulus saja mengucapkan, Paulus mengucapkan Yesus anak Allah Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan, bukan di tahta ya. Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Terus? Jadi kalau sudah dibilang sebelah kanan, berarti ada yang di tengah-tengah. Ya, kan dibilang tadi